Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mencari kerusakan pada sebuah printer. Ya, biasanya teman-teman teknisi itu dapat servisan, sudah dicari kerusakannya tapi tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Akhirnya tanya ke sana ke sini. Akhirnya bingung sendiri, bahkan tidak terselesaikan kasusnya. Ya, ada beberapa cara, mulai yang paling sederhana sampai yang biasa saya pakai. Ya, ada dua. Ya, pertama kita harus memahami beberapa kerusakan yang sering terjadi. Dan ini berkenaan dengan jam terbang teknisi, ya. Kalau semakin jam terbangnya teknisi makin banyak, dia akan semakin paham menguasai setiap kerusakan yang terjadi pada printer tiap merek, ya. Ini kebetulan ada printer Epson L805. Ini ceritanya, printer ini habis dibongkar sama yang punya, habis dibongkar karena kemasukan sesuatu, barang yang kecil, ya, barang yang kecil kemasukan sesuatu, padahal nggak harus bongkar pun nggak masalah, dan hasilnya putus-putus. Dia melihat di channel YouTube. Saya tanya channel saya atau channel yang lain, channel Pak D juga, channel orang lain juga. Saya mengikuti channel Pak D, saya praktekkan. Yang barang nyangkut bisa, tetapi yang putus-putus kok nggak bisa, malah tambah error. Nah, itu sering terjadi. Jadi ini permasalahannya, otomatis ini pernah dibongkar sama yang punya, ya. Tapi setelah dibongkar kok tambah error, blink, ya. Kita coba nyalakan printernya. Nah, ketika diperintah dinyalakan, ya, ketika dinyalakan itu cuma bunyi swing, nah gitu. Semua lampu indikator nyala. Kita coba lagi, ya. Matiin. Dimatiin nggak bisa. Ya, ini dipencet tombol mati nggak bisa. Oh, bisa. Harus lama. Nah, kita coba lagi, kita hidupkan. Nah, cuma swing gitu. Nah, untuk mencari kerusakan ini bagaimana? Ya, pertama kita perintah print. Ya, kita perintah print. Ya, terserah mau diperintah print pakai dokumen apa, sama pakai ini aja, properties, test print katakan, atau diperintah buat ngeprint gambar, ketikan bisa, ya, print test back. Nah, di sini ada peringatan kesalahan, ya. Nah, errornya kita kan masih artinya masih sangat luas sekali, kan, kesalahan apa gitu loh. Sedangkan ini menurut ngikuti ini untuk membatalkan tugas cetak, mematikan, suruh hidupkan, tapi tetap. Nah, kalau hanya bertumpu pada peringatan ini, kita akan kesulitan. Sini juga tidak ada kode errornya, kecuali kalau ada kode errornya. Nah, kita mencari di Google kode errornya apa. Contoh, di printer Canon error number 5100. Nah, kita ketik di Google error 5100 itu yang sering terjadi kerusakan pada part apa aja. Nah, enak, tapi kalau ini kan susah, ya. Atau kita cari ini lampu indikator ngeblink semua, itu nanti kerusakan juga akan banyak. Nah, cara mencarinya dengan cepat adalah dengan kita memakai adjustment.
ya, memakai adjustment service tool. Nah, contoh dengan service tool ini ya, printer Epson tersebut, Epson L805 ya. Maka setiap teknisi harus punya resetter ini ya, resetter printer Epson L805 ya, seperti ini. Kita buka aja resetternya untuk mencari kerusakan yang sebenarnya itu apa. Nah, kita buka adjustmentnya atau resetternya. Nah, terus kita pilih potnya. Ini juga kalau ada pilihannya disesuaikan L805. Oke. Nah, ini di particular adjustment. Nah, untuk melihat penyebab kerusakan, kita klik di printer information check. Klik. Nah, kita lihat dicek ini ya, cek. Nah, maka kita akan mendapatkan ini printer fatal kode FBH. Nah, ini nggak usah ya, nggak usah. Ini pemakaian print counter, print pad counter ini yang kita cari ini print fatal error kode ini FBH, fatal error kode FBH ya. Biasanya ada beberapa adjustment yang ada keterangannya ya, tapi kalau nggak ada keterangannya kita harus nyari sendiri di internet ya. Kita cari error kode FBH ini di Google ya. Kita cari, kebetulan ini sudah saya cari ya. Kita cari. Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa, biasanya orang luar itu menge-share beberapa kode errornya. Kita buka beberapa sumber ya. FBH itu artinya apa? Nah, ini PF Pit Acceleration Lock Error. Nah, PF Motor Failure, PF Drive Mechanism Overload, Paper Jam, Forex Object. Nah, dari ini ya kita bisa dapat gambaran kira-kira mana aja yang bermasalah. Kalau seorang teknisi yang biasanya sudah berpengalaman membaca data seperti ini, kerusakan ya, indikasi atau perkiraan kerusakan seperti ini, biasanya akan cepat menebak di mana kerusakan atau mencari kerusakan. Kita lihat sumber lain apakah sama ya. Ini FBH ini sama, motor ini sama. Nah, ini ya perusahaannya ini. Nah, ini nggak bisa di copy ya. Hampir sama dengan tadi ya. PF ini PF motor failure. Nah, dari sini kita akan bisa tahu ya, menebak kerusakan printer ini ya dengan kode fatal error FBH. Ini berkenaan dengan ini paper jam ya, PF drift motor atau motor failure. Saya juga kurang tahu dengan artinya ya, tapi saya bisa menebak di mana gambaran kerusakan itu. Oke, kita lihat ke printernya, kita bongkar di antara PF drift ini. PF drift ini apa? Kalau nggak tahu ya dicari aja di Google, PF drift itu apa. PF drift Epson, printer Epson. Nah, kita kan bahasa Inggris nggak tahu. PF drift itu bersangkutan dengan gear-gear ini ya, samping-samping ini, gear-gear ini. Oke, berarti kita sudah dapat gambaran
kira-kira daerah mana yang perlu dieksekusi. Nah ini PF drift, paper fit mechanism. Nah ini, nah seperti itu caranya. Karena kita bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu pintar-pintar amat ya, mau nggak mau kita harus minta bantuan dari Google. Seperti ini, kita ke printernya, kita lihat, kita bongkar, kita lihat, cari penyebabnya berpedoman dengan ini kode error, fatal error kode ini sama keterangan fatal error kode itu artinya apa ini ya. Oke, matikan printernya ya, matikan printernya, cabut kabel USB nya, cabut kabel listriknya, cabut kabel powernya ya, kita bongkar printernya ya. Nah, dari keterangan tadi ada yang menyebutkan foreign objek, sensor, berkenaan dengan sensor dan lain-lain. Nah, kita akan cari tahu ya. Bisa juga ini apa namanya, PF drift tadi yang disebutkan tadi ya, PF drift paper fit mekanisme, berkenaan dengan apa ya artinya. Kalau susah menerjemahkan ya diterjemahkan di Google Translate, lebih terjemahkan ya. Paper fit mekanisme itu adalah mekanisme pengumpalan kertas. Nah, berkenaan dengan roll juga ya. Diteliti satu-satu sensornya ya, mulai sensor kertas ini, mulai dari paper grade-nya, sensor ini PF3 apa namanya, encoder panjang atau slideshow ini, dicek kabelnya satu-satu, posisi anu ya, listriknya mati ya, dicek satu-satu. Apakah ada kabelnya yang lupas, kita lihat. Nah, biasanya kalau orang bongkar belum pengalaman itu kabelnya ada yang lupas ya, karena belum pas sudah ditancapkan, itu rawan lupas nanti. Cari satu-satu penyebabnya. Kode error macam-macam ya, kode error macam-macam. Ada yang langsung ke sasaran, ada yang menyebutkan bot failure dan lain-lain, atau fuse-nya itu lebih enak ya, langsung ke tepat sasaran. Ini kita lihat satu-satunya yang berkenaan dengan sensor ini, kertas ini, pengumpalan kertas ya. Nah ini kemungkinan ini masnya sempat nyopot ini kemungkinan, dan nancapkannya kurang nancap. Nah, kita coba tancapkan nancap. Nah, kemungkinan itu ya, tapi bisa juga karena faktor lain ya. Berbekal dengan kode error tadi, kita cari kerusakannya ya. Kita coba dulu. Saya tadi kelihatan ini nggak nancap, kurang nancap, mungkin dibongkar kabel-kabelnya, dilepas, nancapnya kurang. Oke, kita coba hidupkan printernya. Apakah benar karena ini kabel, kalau kabel ini kan nyalurnya ke sensor ini, sensor encoder bulat ini, atau sensor slideshow ini, bisa juga sesuai dengan keterangan dari apa namanya, kode error apa tadi.
FBH tadi, fatal error FBH. Oke, kita coba nyalakan printernya ya. Apakah printernya masih ngeblink atau memang ini penyebabnya tadi kurang nancap membalikannya ya. Kita hidupkan ya. Tadi mak set, nah ini sudah nggak set gitu lagi, nggak bisa ya. Kita coba buat ngeprint. Macam-macam ya, kode error itu macam-macam, cara mencari kode errornya seperti itu. Kita coba buat print ya. Nah, sudah bisa ya. Nah, masnya berarti masnya kurang teliti dalam memasang mengembalikan kabel-kabelnya, kurang nancap sehingga muncul error tadi. Kalau dilihat di adjustment, errornya fatal error kode FBH. Cari di internet maksud fatal error kode FBH itu apa. Dari situ kita dapat gambaran kerusakannya di mana. Itu hanya gambaran ya, bukan kerusakan langsung kesasaran, enggak, itu gambaran. Nah, kalau teknisi yang sudah terbiasa diberi gambaran seperti itu, maka dia ada gambaran kira-kira apa aja yang di mana saja yang harus dicek kerusakannya. Itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.